Akhirnya emas tembus level 2200 dan angka cantik teman-teman. Pagi ini sentuh level 2222. Jadi apa yang terjadi berikutnya? Apakah ini saatnya dia turun atau malah masih bisa naik? Oke, kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kita ulas dalam 2 minggu terakhir, Elliott Wave, dan itu kemungkinan yang sedang terjadi saat ini. Oke, kita lihat terlebih dulu dari US dollar dan juga US Treasury Yield. Ya, kemarin kita sudah menandai teritori ini sebagai teritori resisten yang memang agak unik karena kita bisa melihat di situ potensinya adalah antara dia mengalami kenaikan, artinya tembus resisten, atau dia mengalami penurunan. Dan yang terjadi dalam 2 hari terakhir adalah mengalami penurunan, kemudian kemarin pun terkonfirmasi kembali mengalami penurunan. Jadi untuk hari ini seharusnya secara mudah kita bisa simpulkan masih dalam sentimen negatif untuk US dollar dan juga US Treasury Yield, dan itu berarti akibat dari pernyataan atau sikap kebijakan Fed yang kecenderungannya less hawkish. So, saya melihat di sini ada angka potensial 4,20%, sementara untuk saat ini berada di 4,273%. At least itu yang kemungkinan akan dicapai terlebih dulu, walaupun kita belum tahu apakah dia akan lanjut tembus dan keluar dari zona tradisional ini apa tidak. Satu sisi kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, peluangnya juga masih tetap dalam jalur penurunan. Oke, inilah jalur yang sangat tepat. Kemarin terjadi kenaikan, sempat naik dulu saat pengumuman di awal jam 1, lalu kemudian dia rejection. Jadi dia lanjutkan penurunan tersebut, dan here we go. Kemungkinan potensinya kalau kita lihat di sini, bagian kirinya sudah terpenuhi seperti halnya di bagian kanan. Tapi masalahnya adalah apakah ini menandakan adanya rejection dan kemungkinan dia kembali naik. Dan ini yang harus kita pantau lebih lanjut, karena bisa saja ini malah terjadi rebound, dan itu artinya kenaikan kemarin relatif tertahan hanya sementara waktu. Tapi bisa saja yang akan kita lihat adalah cenderung naik sedikit lalu kemudian dia mulai penurunan. Ini pun bisa terbuka kalau misalkan ternyata data nanti malam datanya cenderung relatif lebih lemah. Dan itulah sebabnya US dollarnya kemungkinan juga potensinya ini sangat tajam penurunannya dan berbalik saat pernyataan ataupun press conference dari Jerome Powell. Ya, diawali dengan potensi penurunan pertama, yaitu saat dot plot diumumkan tidak berubah, artinya ada potensi 75 basis point pemangkasan, lalu kemudian dia sempat rebound dengan cepat dari pernyataan awal atau pembukaan dari kalimat yang disampaikan oleh Powell, tapi kemudian dia tersungkur dengan sangat deras. Well, ini yang sesuai dengan kita harapkan. Kalau Anda ingat, saya perkecil grafiknya, kita sempat mengatakan bahwa yang sedang kita latihkan adalah pola kiri, kurang lebih akan dipenuhi oleh pola kanan, dan itulah seperti yang sedang terjadi. Kemarin kita mengatakan bahwa kalaupun dia naik, kemungkinan kenaikannya itu harus tembus di atas 104.40-an. Tapi apa yang terjadi? Tertahan di 104.00 atau sedikit lebih tinggi, tapi kemudian dia menghujam, lalu kemudian turun. Dan berarti otomatis apa yang terjadi di sisi box kedua, di sisi kiri, itu juga terjadi di box kedua di sisi kanan. Kita tinggal tunggu, apakah ini jalurnya akan mendaki kembali? Masih ada peluang ke arah sana sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari data ekonomi nanti malam kuat atau tidak. Atau dia langsung turun dan itu berarti membentuk pola dari kurang lebih kotak yang ketiga. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah dia akan memenuhi persyaratan tersebut, dan itu berarti penurunan dari US dollar di bawah 102.90-an. Nah, otomatis kalau kita lihat, ini adalah dari grafik pound sterling terlebih dulu. Kalau misalkan Anda perhatikan, sebetulnya kemarin kita sudah sampaikan, hati-hati bahwa Anda kemungkinan potensi berbalik menguat kalau ternyata US dollar mengalami penekanan ataupun penurunan setelah pernyataan dari FOMC, dan itulah yang terjadi. Padahal sebelumnya, kita sudah sempat mendapatkan penurunan persis dengan apa yang kita inginkan. Dan itu adalah terkait dengan data CPI yang kemarin ternyata Inggris menunjukkan inflasi yang turun ke level 3,4%. Satu sisi, dia juga tidak berhasil untuk turun lagi di bawah 1.26500. Dan itu yang kita lihat dari grafik daily, sehingga peluangnya juga tetap dalam jalur kenaikan sebetulnya. Jadi sering akan kembali. Inilah dia breakout, inilah bagian dia pullback. Dan jalur utamanya itu adalah kenaikan yang seperti ini. Kemudian dia breakout, maka inilah jalur pullback, sehingga kemudian harusnya dia mulai kenaikan. Tapi hati-hati, kenaikan ini belum cukup menjanjikan. Kenapa? Karena kita masih punya teritori 1.28200 sampai 1.28800. Apa yang terjadi kalau misalkan dia tembus? Oke, kalau dia tembus, itu berarti kabar yang bagus, dan kita sangat terbuka untuk potensial 1.3090-an, atau bahkan lebih tinggi, atau sedikit di bawahnya. Tapi kalau ternyata dia gagal tembus, nah ini yang harus Anda hati-hati teman-teman. Karena sangat besar peluangnya untuk terjadinya double top, sehingga dia akan mengalami rejection,
dan itu akan terjadi kalau misalkan Mr. Bailey atau Andrew Bailey nanti malah kecenderungannya sulit untuk menyampaikan pernyataan hawkishnya dan tidak terlalu meyakinkan pasar. Artinya spike-nya mungkin akan terjadi secara singkat, kemudian dia akan berbalik turun. Apalagi kalau misalkan yang didapatkan adalah dia tidak memberikan isyarat untuk terkait dengan pemangkasannya kapan. Nah, satu sisi memang di grafik 4 sudah tembus resisten pertama, tapi kita punya PR resisten kedua, dan itu adalah 1.2820. Itulah sebabnya kenapa hari ini bukannya melakukan buy, kami memilih untuk melakukan sell. Tapi satu sisi teman-teman, kondisinya juga ini agak riskan untuk ditembus. Dan kalau penembusan itu terjadi, maka perhatikan resisten kedua di 1.2880-an atau 1.2890-an. Artinya, di sini sangat riskan untuk terjadinya rejection kembali dan kembali turun di bawah 1.2800. Ya, jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kalaupun misalkan Bailey berhasil menyampaikan pernyataannya dengan hawkish atau sangat hawkish, maka kita akan lihat di sini rintangan keduanya akan mampu dijebol. So, saya prefer kalaupun Anda ingin melakukan buy, sebetulnya yang paling aman adalah tunggu sampai dia retest ke teritori 1.2700 atau 1.2680. Tapi untuk kali ini, saya pertahankan dulu sikap saya sell terlebih dulu. Lalu kemudian ini diasumsikan ada rejection di teritori 1.26 atau 1.2800. Kemudian nantinya pas penurunan ini Anda segera exit, tidak perlu menunggu sampai 1.2660 karena kemungkinan potensinya ini akan terhambat. Dan semoga saja kalau misalkan sempat, maka saat pengumuman BOE di jam 7 malam kita akan dapatkan either itu untuk kenaikan atau mungkin dia akan melanjutkan penurunan. Jadi sesuaikan skenario pertama, kita pantau terlebih dulu untuk penurunannya, tapi dengan syarat catatannya adalah terbatas ke 1.2700. Kemudian teritori kedua, Anda pastikan dari pernyataan Bailey. Kalau dia hawkish dan sangat meyakinkan, silakan Anda follow buy, karena kemungkinan ini bisa saja terjadi inverted head and shoulder. Tapi kalau tidak, well, at least hati-hati dan dia masih bisa mulai penurunan. Oke, kemudian kita lanjut dengan proyeksi dari crude oil yang nampaknya kemarin mengalami penurunan atau sempat turun ke 80.80. Anda selalu ingat dengan apa yang sempat saya sampaikan. Posisinya adalah kalau misalkan dia tembus di bawah 80.80, itulah sinyal untuk kembali dia turun ke level 79 atau bahkan 78. Tapi apa yang terjadi? Dia cuma sempat sentuh 80.82, tapi kemudian ditutup di 81.70-an. Nah, itu sebabnya kalau kita artikan dia tembus atau tidak, dia tidak tembus dan dia ada kecenderungan masih bisa untuk mulai kenaikan. Tapi hati-hati karena kita berada di perangkap yang sangat-sangat berbahaya di teritori 81 sampai 83 yang mana dia adalah teritori resisten kritikal. So, kita tinggal tunggu waktu apakah ada peluang untuk tembus 83-nya dan melanjutkan ke teritori 85 atau tidak. Di grafik keempatnya jelas posisinya adalah dia penurunan tersebut tertahan di level 38%. So, kalau misalkan kita ambil normalnya, maka jalur uptrend terkoreksi terbatas di area 38%, that means will strong to be uptrend. Ya, jadi kemungkinan untuk kenaikannya masih tetap kuat dan diharapkan tembus level 83. Tapi hati-hati, kalau dia tidak tembus 83 segera keluar dan tunggu sampai aba-aba berikutnya untuk memastikan apakah dia tembus apa tidak. Karena saya agak khawatir juga posisi di 83 akan terjadi rejection sebagai potential double top. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari gold, perkembangan selanjutnya dari gold secara ringkas kalau kita lihat dari area kenaikan triangle ataupun kita sebut dengan falling wedge, kemudian dia sudah break area resisten, berarti otomatis dia adalah perubahan tren. Jadi yang sebelumnya dia turun, kemudian dia kembali naik. Tapi sebelumnya tidak juga, karena kalau kita perhatikan secara luas, sebetulnya dia berada di jalur uptrend, kemudian triangle ataupun falling wedge tersebut itu menunjukkan tanda-tanda bahwa dia terkonsolidasi ataupun terkoreksi sampai menunggu trigger ataupun pemicu yang pas. Dan itulah FOMC kemarin dia berhasil mengalami kenaikan. Normalnya dia akan mengalami kenaikan sesuai dengan ketinggian dari bagian triangle ini atau bagian falling wedge. Dan itu berarti di area kuning. Tapi ternyata dia sudah tembus sampai ke level 2222. Area kuning ini akan menjadi area support yang sangat efektif dan diharapkan tidak tembus, teman-teman. Jadi kita berharap Anda bisa lakukan buy idealnya di antara 2194 dan 2186. Itu sebabnya kalau ada penurunan di area tersebut, yang mana sebetulnya sudah terjadi tadi pagi, tapi kalaupun misalkan nanti malah ada retest kembali, saya berharap di situ akan terjadi pantulan pun kenaikan kembali. Karena kita anggap di sini strong bullish masih tetap berkuasa. Dan kalau Anda ingat dari Elliott Wave di grafik 4, jalur Elliott Wave tersendiri
ini masih belum selesai. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, dia baru saja tembus level 2194, itu adalah high dari wave ketiga. Dan ingat, jarak dari wave 4 menuju wave kelima itu ada jarak kurang lebih setinggi bagian wave 1. Jadi kalau misalkan kita asumsikan, sebetulnya teritorinya masih ada sekitar 6 atau mungkin 8 poin. Kalau kita anggap seperti itu, berarti anggapannya adalah 22-28 atau 22-30. Itulah target yang paling potensial untuk proyeksi kenaikan berikutnya. Nah, tapi hati-hati, karena dia sudah naik lebih dulu ke 2222, maka kemungkinan kecenderungan ini yang akan diperhatikan adalah data ekonomi. Nah, saya menggunakan Fibonacci expansion di sini. Potensinya adalah kalau misalkan kita tarik expansion dari titik-titik ini, maka yang kita dapatkan Fibonacci expansion 61,8% adalah target yang paling potensial berikutnya. Artinya, wave kelima besar kemungkinan akan berhenti mendekati teritori 2248. Ya, dengan demikian, kalaupun misalkan dia terjadi skip, katakanlah retest ataupun support retest, dia akan tertahan di 2194, kemudian secara bertahap dia mulai kenaikan, maksimumnya hanya sampai 2248. Artinya, baik itu angka 2220 ataupun 2230 dan juga 2248, inilah 3 teritori yang Anda harus waspadai, karena bisa saja wave kelima terhenti di area tersebut. Dan itu berarti siap-siap nantinya kita akan dapatkan teritori A, penurunan, B, reversal ataupun rebound, kemudian wave C. Nah, nantinya setelah wave C inilah kita akan tentukan apakah dia masih mampu untuk menaikan apa tidak. Dan itu adalah tugasnya dari grafik daily. Karena potensi dari grafik daily, sepertinya kita baru akan mendapatkan koreksi ini kalau misalkan kita lihat ini ditutup dengan candle shooting star. So, kita tinggal tunggu sampai nanti malam.